Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revida Gunanti dari Prodi Akuntansi Syariah kelas B. Di sini saya akan membahas jawaban dari soal yang telah saya buat sebelumnya terkait pengakuisisian perusahaan. Di sini pada tanggal 1 Januari 2022, PT Army mengakuisisi saham kepemilikan PT Bangtan sebesar 80%, sehingga saham kepemilikan dan pengendali ini sebesar 20% dengan nilai wajar Rp1.290.000, dan pada saat itu PT Bangtan ini memiliki nilai buku sebesar Rp1.225.000, sehingga terdapat selisih dikarenakan adanya perbedaan nilai wajar dan nilai buku dari merek dagang, hak paten dan peralatan dengan masing-masing selisih sebagai berikut. Di sini ada selisih dari merek dagang, hak paten, peralatan, dan goodwill sebesar Rp65.000. Kemudian selama periode berjalan, PT Bangtan ini berhasil memperoleh laba sebesar Rp5.500.000 dan membagikan dividen sebesar Rp1.000.000. Berikut ini neraca saldo PT Army dan PT Bangtan selama 1 Januari 2022. Di sini terdapat dua komponen yang akan kita cari. Yang pertama yaitu investasi entitas anak. Kemudian yang kedua yaitu penghasilan dari entitas anak. Nah, selain itu di sini juga terdapat transaksi istimewa antara perusahaan Army dan juga perusahaan Bangtan. Pada tabel terdapat transaksi hulu dan juga transaksi hilir. Dalam tabelnya terdapat nilai untuk pendapatan, beban pokok penjualan, dan juga nilai keuntungan. Begitu juga untuk transaksi hilir. Oke, di sini saya telah menyiapkan neraca saldonya. Untuk investasi entitas anak, pada bagian debit ini telah ada nilainya ya. Begitu juga untuk penghasilan dari entitas anak, untuk bagian kreditnya sebesar Rp3.980.000. Nah, dalam hal ini kita akan mencari bagaimana sih, kenapa bisa nilainya sebesar Rp4.170.000 untuk investasi entitas anak, dan juga nilainya sebesar Rp3.938.000 untuk penghasilan dari entitas anak. Dan tadi di soal kita ketahui untuk nilai wajarnya sebesar Rp1.290.000 dan untuk nilai bukunya sebesar Rp1.225.000. Nah, jadi jumlah nilai buku dan nilai wajar ini kita dapatkan dari soal, kemudian kita kalikan dengan persentase kepemilikan perusahaan ya. Untuk perusahaan induk dengan persentase kepemilikan 80%, sehingga didapat nilainya Rp1.225.000 ini kita kalikan dengan 80%. Dan hasilnya sebesar Rp980.000. Begitu juga untuk entitas non-pengendali dengan saham kepemilikannya sebesar 20%, sehingga Rp1.225.000 ini kita kalikan dengan persentasenya sebesar 20%, dan didapat nilai sebesar Rp245.000. Untuk nilai wajarnya juga sama. Kemudian juga terdapat tabel diferensial. Ini dikarenakan adanya perbedaan nilai wajar antara merek dagang, hak paten, peralatan, dan goodwill dengan total selisihnya sebesar Rp65.000. Selanjutnya terdapat sisa umur ekonomis. Untuk hak paten, sisa umur ekonomisnya yaitu 4 tahun, dan untuk peralatan 2 tahun. Kemudian terdapat nilai amortisasi. Nah, untuk mencari nilai amortisasi ini, kita bagi selisih ini, kita membagikan jumlah selisih dari hak paten dengan sisa umur ekonomi. 100.000 dibagi 4 sehingga didapat hasilnya sebesar 25.000. Begitu juga dengan peralatan. Jumlah selisih dibagi dengan sisa umur ekonomi didapat nilai sebesar 90.000. Nah, untuk persentase dengan kepemilikan induk sebesar 80%, kita dapatkan dari nilai amortisasi ini, kita kalikan dengan jumlah kepemilikan saham antara perusahaan induk dan juga perusahaan non-pengendali. Untuk perusahaan induk dengan saham kepemilikan 80% ini, kita ambil nilainya dari jumlah amortisasi sebesar 25.000 sehingga didapat nilai sebesar 20.000. Begitu juga dengan non-pengendali, nilai 20% dari 25.000 didapat nilai sebesar 5.000. Untuk peralatan sama, seperti hak paten, kita ambil nilai 80% dari 90.000 ini, didapat 72.000, dan untuk non-pengendali, kita ambil 20% nilai dari 90.000, sehingga didapat nilai sebesar 18.000. Kemudian ini untuk mencari selisih diferensialnya. Untuk selisih ini, kita menggunakan nilai jumlah selisih, kemudian kita kalikan dengan persentase kepemilikan perusahaan. Untuk induk dengan persentase kepemilikan 80% diperoleh 52.000, dan non-pengendali juga sebesar
65.000, kemudian dikalikan dengan 20%, didapat nilai sebesar 13.000. Selain itu, karena tadi terdapat transaksi istimewa antara perusahaan Bank Tan dan Army, ini saya telah menyiapkan tabel hulu dan hilirnya. Ini sama, data-datanya juga diambil dari soal. Selanjutnya kita akan menghitung laba yang diakui. Di sini, laba yang didapat sebesar 5.500.000. Nah, nilai 5.500.000 ini kita juga dapatkan dari soal. Kemudian, untuk menghitung laba diperlukan jumlah laba. Untuk perusahaan induk dengan persentase 80%, tadi didapat jumlah labanya sebesar 4.400.000. Untuk non-pengendali dengan saham kepemilikan 20%, didapat nilai sebesar 1.100.000. Kemudian terdapat amortisasi, penyusutan peralatan, dan hulu persediaan dan hilir persediaan ini. Nah, data-data ini kita dapatkan dari tabel diferensial. Di hilir ini, dia dibagi dengan persentase kepemilikan milik perusahaan induk. Jadi, 150.000 dibagi dengan 80% didapat sebesar 120.000. Ini minus karena nanti akan terjadi pengurangan ya. Hingga jumlah laba yang dibagikannya sebesar 3.938.000. Dan untuk entitas anaknya, hasil dari pengurangan antara laba dengan jumlah amortisasi, penyusutan, hulu, dan hilir, yaitu didapat nilai sebesar 1.047.000. Kemudian total labanya yang dibagikan antara entitas anak dan entitas induknya sebesar 4.098.500. Oke, selanjutnya kita akan menghitung nilai investasi atas PT Bank Tan atau non-pengendali. Di sini terdapat dividen yang dibagikan senilai 1 juta. Untuk nilai 1 juta ini kita dapatkan dari soal. Kemudian, nilai dividen yang dibagikan ini akan kita kalikan dengan persentase kepemilikan masing-masing perusahaan. Untuk perusahaan induk, kita kalikan dengan 80% sehingga didapat hasilnya 800.000. Dan untuk non-pengendali, kita kalikan 20% didapat nilai sebesar 200.000. Nah, untuk saldo awal ini, nilai saldo awal ini kita dapatkan dari nilai wajarnya yang sebesar tadi 1.290.000, 80% didapat 1.032.000. Begitu juga untuk non pengendali dengan 20% saham kepemilikannya sebesar 258.000. Kemudian untuk nilai laba kita ambil dari nilai yang telah kita hitung sebelumnya, laba yang dibagikan. Selanjutnya untuk non pengendali juga kita ambil dari nilai laba non pengendali sebesar 20% ini. Untuk menghitung saldo investasi, kita lakukan penjumlahan untuk saldo awal dan juga laba ini, kemudian dikurangi dengan jumlah dividen sehingga didapat nilai sebesar 4.170.000 untuk entitas induk dan untuk entitas anaknya sebesar 1.105.000. Dan kemudian kita akan melakukan pengecekan saldo investasi. Untuk saldo investasi ini kita dapatkan nilainya dari saldo investasi yang telah kita cari sebelumnya sebesar 4.170.000. Untuk non pengendalinya sebesar 1.105.000. Untuk nilai ekuitas, diferensial, dan nilai labanya ini didapatkan dari data-data sebelumnya yang telah kita cari ya. Nilai buku tadi sebesar 1.225.000 dengan saham kepemilikan 80% didapat 980.000 dan untuk non pengendalinya 245.000. Untuk diferensial ini kita menggunakan nilai selisih yang telah kita cari dan kemudian tadi dikalikan dengan persentase masing-masing saham kepemilikan dari perusahaan. Tadi kan 65.000 tuh selisihnya. Nah, kita kalikan dengan 80% untuk induk dan juga 20% untuk anak, sehingga didapat 52.000 dan 13.000. Intinya nilai-nilai ini adalah nilai yang telah kita dapatkan sebelumnya. Nah, untuk laba, jumlah laba yang dibagikan yang telah kita cari di atas tadi, yang ini, untuk entitas anaknya yang ini 1.047.000. Kemudian, jumlah dividen yang dibagikan tadi kan 1 juta. Nah, 1 juta tadi dikalikan dengan persentase kepemilikan yang ini yang telah kita cari sebelumnya besar 800.000 dan untuk 200.000 ini kita ambil dari dividen yang telah kita cari juga. Untuk
entitas non-pengendalinya sebesar 200.000. Karena kan saham kepemilikannya tadi 20%. Nah, sehingga untuk saldo investasinya kita kurangi dengan nilai ekuitas, nilai diferensial, dan nilai laba sehingga didapat minus 800.000. Begitu juga dengan entitas non-pengendali, saldo investasi dikurangi ekuitas, dikurangi diferensial, dan juga laba didapat minus 200.000. Kemudian, ini dijumlahkan dengan dividen yang telah dibagikan tadi dengan masing-masing persentase kepemilikan, maka diperoleh saldo investasinya sebesar 0. Kemudian, kita akan membuat jurnal eliminasi yang diperlukan. Yang pertama, kita akan melakukan eliminasi saldo berdasarkan ekuitas menurut nilai buku. Ini modal disetor atau saham biasa kita ambil dari neraca saldo entitas anak sebesar 400, 325, dan 500.000. Dan untuk investasi PT Bangtan dan juga kepentingan pengendalinya ini, kita ambil dari nilai buku. Nilai buku dikalikan dengan saham kepemilikan PT Induk dan PT Anak. Setelah itu, kita melakukan eliminasi saldo investasi efek diferensial. Nah, merek dagang, hak paten, dan goodwill ini nilai-nilainya sebesar 75.000, 100.000, dan 70.000 ini. Nilai-nilainya kita dapatkan dari soal tadi yang telah saya sajikan dalam tabel diferensial, selisih merek dagang 75.000, 100.000 hak paten, dan 70.000 untuk goodwill-nya. Kemudian terdapat peralatan investasi PT Bangtan dan kepentingan pengendali di bagian kredit sebesar 180.000 untuk peralatan, sebesar 52.000 untuk investasi PT Bangtan, dan 13.000 untuk kepentingan non pengendali. Nah, untuk nilai-nilai peralatan dan investasi serta kepentingan non pengendali tadi kita dapatkan dari tabel diferensial juga. Untuk peralatan tadi kan 180.000, dan untuk selisih non pengendalinya 52.000 kita ambil dari persentase 80% dikalikan jumlah selisih. Begitu juga untuk non pengendalinya kita ambil dari sini. Jumlah selisih dikalikan dengan jumlah persentase kepemilikan perusahaan non pengendali. Setelah itu kita melakukan penyesuaian terhadap beban amortisasi karena adanya efek diferensial. Nah, yang pertama di debit terdapat beban amortisasi hak paten dan juga hak paten di kredit sebesar 25.000. Nah, nilai ini kita dapatkan dari nilai amortisasi hak paten yang telah kita hitung sebelumnya pada tabel diferensial. Nah, kemudian di debit terdapat peralatan dan kreditnya beban penyusutan peralatan. Mengapa beban penyusutannya berada di kredit? Seharusnya kan di debit ya. Untuk saldo normal beban itu di debit. Karena ini kita melakukan eliminasi. Jadi untuk peralatan sebesar 90.000 ini didapat dari nilai peralatan yang ada di tabel diferensial tadi sebesar 90.000. Selanjutnya kita akan mengeliminasi saldo investasi atas pengakuan laba dari entitas anak. Di sini terdapat penghasilan dari entitas anak sebesar 3.938.000 dan pendapatan non pengendali sebesar 1.047.000. Ini nilainya didapatkan dari nilai yang telah kita hitung sebelumnya dan kita masukkan ke neraca saldo. Untuk penghasilan entitas anak sebesar 3.938.000 ini berasal dari laba. Kemudian untuk 1.047.000 berasal dari laba untuk non pengendali. Di kreditnya terdapat investasi PT Bangtan dan kepentingan non pengendali dengan nilai yang sama dengan penghasilan ini dan juga pendapatan non pengendali. Dan setelah itu kita akan mengeliminasi saldo investasi atas dividen. Nah, dividen tadi kan sebesar 1 juta. Kemudian dikalikan dengan persentase kepemilikan. Ini telah kita hitung sebelumnya adalah dividen yang diperoleh oleh perusahaan induk dan 200.000 untuk perusahaan non pengendali. Selanjutnya kita akan mengeliminasi transaksi persediaan hulu dan hilir. Yang pertama, eliminasi transaksi yang telah direalisasikan. Ini pendapatan penjualan ini di debit. Nah, nilai 550 ini kita dapatkan dari tabel transaksi hulu yang telah direalisasikan, nilai 550.000, dan beban pokok penjualannya dikredit dengan nilai yang sama dengan pendapatan penjualan. Kemudian eliminasi transaksi yang belum direalisasikan. Pendapatan penjualan di debit dan kreditnya beban pokok penjualan dan juga persediaan. Nah, pendapatan penjualan senilai 450.000 ini kita dapatkan juga dari tabel transaksi hulu yang belum direalisasikan. Ini
450.000, dan ini untuk beban pokok penjualannya, dan ini untuk persediaannya. Dan terakhir kita akan mengeliminasi transaksi persediaan hilir. Eliminasi transaksi yang telah direalisasikan, pendapatan penjualan di debit dan kreditnya beban pokok penjualan sebesar 360.000. Nah, ini sama seperti transaksi hulu tadi. Datanya kita peroleh dari tabel transaksi hilir. Nah, namun di sini ada perbedaannya karena untuk persediaan hilir ini nilai 450.000 ini akan kita kalikan dengan persentase kepemilikan perusahaan induk ya, sehingga diperoleh 360.000. Untuk beban pokok penjualan di kreditnya dengan nilai yang sama dengan pendapatan penjualan. Kemudian eliminasi transaksi yang belum direalisasikan. Nah, di debitnya terdapat pendapatan penjualan senilai 300.000 dan beban pokok penjualan senilai 150.000 dan persediaan senilai 150.000. Nah, nilai ini kita dapatkan dari tabel transaksi hilir yang belum direalisasikan sebesar 300.000, dan ini untuk beban pokok penjualannya sebesar 150.000 dan masih tersimpan keuntungannya atau persediaannya yaitu 150.000. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait laporan keuangan konsolidasi. Di sini saya telah menyiapkan kertas kerja konsolidasi ya. Nah, nilai-nilai yang ada di sini dalam saldo konsolidasi ini adalah nilai-nilai yang akan kita gunakan untuk membuat laporan keuangan konsolidasi. Jadi, nilai-nilai pada laba, rugi, perubahan modal, dan posisi keuangan itu berasal dari saldo konsolidasi ya. Kita fokuskan ke saldo konsolidasi. Yang pertama, untuk laporan laba rugi konsolidasi ini terdapat pendapatan dikurangi beban. Di sini terdapat penjualan sebesar 4.300.000. Nah, nilai penjualan ataupun pendapatan lainnya jika ada, kemudian dikurangi beban pokok penjualan, sehingga menghasilkan laba kotor. Kemudian, penjumlahan beban-beban. Beban penyusutan, beban amortisasi dijumlahkan menjadi 565.000. Nah, laba kotor tadi yang telah kita hitung, kemudian dikurangi dengan beban-beban sehingga menjadi laba bersih konsolidasi. Nah, laba bersih konsolidasi ini akan kita kurangkan dengan laba entitas non-pengendali sebesar 1.040.000. Nilai-nilai yang kita gunakan dalam membuat laporan keuangan konsolidasi adalah nilai-nilai yang ada pada saldo konsolidasi. Ini tadi merupakan nilai pendapatan non-pengendali ya, sebesar 1.047.000. Setelah itu, laba bersih konsolidasi dikurangi dengan laba entitas non-pengendali tadi sebesar 1.047.000, kemudian menghasilkan laba bersih entitas induk sebesar 2.428.000. Nah, laba bersih ini akan kita gunakan dalam membuat laporan perubahan modal konsolidasi. Selanjutnya kita akan membuat laporan perubahan modal konsolidasi. Nah, di sini terdapat saham biasa, geosaham, dan saldo laba. Nah, nilai-nilai yang ada di sini adalah nilai yang telah dihitung dan kemudian kita masukkan ke dalam saldo konsolidasi. Dan untuk laba tahun 2022, ini merupakan nilai yang telah kita cari sebelumnya, yang merupakan laba bersih entitas induk. Nah, di sini saldo laba dan laba tahun 2022 dijumlahkan, kemudian dikurangi dengan dividen, sehingga hasilnya 1.928.000. Nah, dividen di sini bukan dividen 1 juta yang ada di soal ya. Ini merupakan dividen yang telah dijumlahkan dari dividen ada neraca saldo dan jurnal eliminasi sebesar 1.700.000. Yang ini yang terdapat pada saldo konsolidasi. Setelah dijumlahkan, kemudian kita jumlahkan lagi dengan saham biasa, geosah, dan saham. Setelah saldo laba dan laba tahun 2022 dijumlahkan dan dikurangi dengan dividen tadi, nilai tersebut kemudian ditambahkan dengan nilai saham biasa dan geosaham, sehingga diperoleh nilai sebesar 3.778.000. Nah, dengan kepentingan non-pengendalinya sebesar 1.105.000. Nah, ini kemudian ditambahkan dan menghasilkan modal akhir sebesar 4.883.000.
Dan terakhir kita akan membuat laporan posisi keuangan konsolidasi. Ini terdapat aset lancar, aset tidak lancar, kewajiban, dan juga modal. Untuk aset lancarnya, di sini terdapat kas, piutang, dan persediaan. Nah, nilai-nilai ini berdasarkan nilai yang terdapat pada saldo konsolidasi. Kas 2.850.000, 1.950.000 untuk piutang, dan 400.000 untuk persediaan. Untuk kas, ini untuk piutang 1.950.000 dan persediaannya sebesar 400.000. Kemudian, aset-aset tersebut dijumlahkan dan nilainya menjadi 5.200.000. Setelah itu, kita akan menjumlahkan aset tidak lancar yang terdiri dari merek dagang, hak paten, peralatan, dan goodwill. Ini juga saldonya terdapat pada saldo konsolidasi. Untuk merek dagang 1.665.000, hak paten 1.175.000. Untuk merek dagang, ini untuk piutang, dan untuk peralatan dan goodwill sebesar 140.000. Setelah semua nilai kita input, kemudian kita jumlahkan nilai-nilai aset tidak lancar tersebut dan menjadi 4.165.000. Nah, setelah itu kita jumlahkan seluruh aset ya. Untuk aset lancar dan aset tidak lancar kita jumlahkan dan menjadi 9.365.000. Selanjutnya kita akan menghitung kewajiban. Total kewajiban di sini pada saldo konsolidasi kewajiban atau utang perusahaan sebesar 4.482.000. Dan untuk modal, nilainya ini merupakan nilai yang telah kita cari sebelumnya sebesar 4.883.000. Untuk nilai modalnya merupakan nilai dari modal akhir yang telah kita cari sebelumnya. Ini senilai 4.883.000. Setelah itu kita jumlahkan antara kewajiban dan juga modal sehingga menjadi 9.365.000. Nah, di sini dapat kita lihat jika aktiva dan juga jumlah pasifanya sama atau balance. Baiklah, sekian pembahasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.